Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, senang sekali pemirsa bisa menyapa kembali dalam acara Ramadan kita di tahun 2023 Masehi atau 1444 Hijriah. Bersama saya Kotrunada akan menemani pemirsa menjelang waktu berbuka puasa sambil mendengarkan ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber yang insya Allah ilmunya sangat bermanfaat untuk bisa kita terapkan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Rojali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kita sudah memasuki hari ke-22 Ramadan. Jadi bagaimana nih Ustadz perjalanan puasanya? Alhamdulillah kita sudah dapat puasa 21 hari. Mudah-mudahan puasa kita terima Allah Subhanahu wa taala dan kita masih diberi kesempatan hanya tinggal beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan lebih maksimal lagi kita dalam menjalankan ibadah puasa. Masya Allah. Kesibukannya gimana nih Ustadz di bulan Ramadan ini? Lagi padat-padatnya ya Ustadz ya? Oh, betul sekali. Betulnya jadwal ini memang sudah padat ya. Tapi alhamdulillah saat ini saya masih bisa bersama-sama di ini untuk menyapa dan menyampaikan sedikit ilmu yang kami kan sampai kepada Masya Allah, semoga selalu sehat ya Ustadz ya untuk menjalankan dakwahnya di jalan Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Ustadz, kita sudah memasuki hari ke-22 Ramadan. Jadi bagaimana nih Ustadz perjalanan puasanya? Alhamdulillah kita sudah dapat puasa 21 hari. Mudah-mudahan puasa kita terima Allah Subhanahu wa taala dan kita masih diberi kesempatan hanya tinggal beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan lebih maksimal lagi kita dalam menjalankan ibadah puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada episode kali ini tidak kalah menarik temanya, di mana kita akan membahas terkait berburu malam Lailatul Qadar. Baik Ustadz, langsung saja ya. Biasanya nih Ustadz ya, sekitar 10 hari terakhir bulan Ramadan tuh umat muslim di dunia itu berlomba-lomba untuk bisa meningkatkan kualitas ibadahnya. Kemudian tujuannya itu agar mendapatkan keistimewaan di satu malam yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu yang kita kenal malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan gitu ya Ustadz ya. Nah, jadi gimana nih Ustadz? Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Bisa dijelaskan Ustadz? Terima kasih. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah malam Lailatul Qadar, ya. Malam yang dikatakan malam 1000 bulan, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Para pemirsa sekalian, bahwa pengertian malam Lailatul Qadar, Lailatul itu artinya malam. Al-Qadar artinya mulia. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, di mana kemuliaannya Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Nah, oleh karena itu sebenarnya manusia itu mengharapkan sekali menjumpai malam Lailatul Qadar. Ya. Karena apa? Karena di malam itu turunnya para malaikat menyampaikan rahmat Allah dan juga menebarkan rahmat Allah ke permukaan bumi ini. Nah, oleh karena itu jangan kita lewatkan bahwa di malam Lailatul Qadar itu doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga istighfar manusia pada malam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pengampunan dosanya juga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita,
Ya, apa sih bagaimana cara dan mengetahui ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Ya, bahwa datangnya malam Lailatul Qadar, Allah tidak akan menyampaikan langsung kepada nabinya, tapi dikasih tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu turun pada tanggal-tanggal ganjil, yaitu mulai tanggal 21, 23, 25, 27, ya. Itu banyak hadis mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam ganjil. Nah, sekarang apa sih tanda-tandanya bahwa malam Lailatul Qadar itu akan turun? Sama dia adalah ketika matahari itu terbit, dia panas tapi tidak terasa panas. Cerah sekali pada saat itu matahari bersinar. Nah, cerahnya matahari bahwa menunjukkan malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat cerah, turun cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di malam hari, di antara ciri ketiga adalah bahwa malam yang tidak terdengar suara binatang apapun, terasa sunyi, bahkan cahaya bulan pun muncul hanya sebagian dari bulatan bulan. Nah, para pemirsa sekalian, bahwa cahaya bulan pada malam hari itu telah terang. Dan juga tidak ada suara binatang pun yang berbunyi. Dan suasana pun terasa hening sekali. Bagaimana cara kita mengetahui cara turunnya malam Lailatul Qadar? Hanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang dapat mengamalkan untuk bisa mendapatkan turunnya malam Lailatul Qadar itu dengan dia membaca Al-Quran, dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dia bertasbih, dia bermuhasabah, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti orang-orang ini akan mendapatkan menjumpai malam kemuliaan Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar adalah ini sangat-sangat diharapkan. Dan ciri-ciri ini adalah diketahui hanya oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang yang alim, bahwa munculnya tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu sejak pagi hari itu sudah kelihatan. Dari tanda yang pertama tadi adalah contohnya terbitnya sinar matahari itu sangatlah panas tapi tidak terasa panas. Ya, teriknya begitu panas tapi tidak ada orang mengeluh panas. Cahaya matahari begitu indah dan suasananya berbeda. Juga angin-angin yang dihembuskan pada siang hari itu hanya berspoi-spoi saja. Ya, dan ini adalah salah satu ciri tanda-tanda turunnya malam Lailatul Qadar. Nah, amalan yang kita lakukan adalah bukan ketika akan turun itu baru kita lakukan, tapi sebelum Ramadan, bukan memasuki bulan Ramadan, menjadi istiqomahan kita. Apa yang kita lakukan itu menjadi amalan, nanti menjelang akan mendapatkan tanda-tanda atau menggapai malam Lailatul Qadar. Dari pagi sudah kelihatan. Dari pagi sudah nampak namanya akan turunnya malam Lailatul Qadar. Tapi pertanyaannya, siapakah yang mengetahui itu? Sekali lagi adalah hanya orang-orang yang soleh, hanya orang-orang yang alim, hanya orang-orang yang memaksimalkan ibadah pada Allah, insya Allah akan menjumpai yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, para pemirsa sekalian, jangan kita lewatkan bahwa puasa ini adalah bukan hanya sekedar kita berpuasa menahan lapar dan haus, amalan-amalan yang akan menggapai malam Lailatul Qadar harus kita lakukan, harus kita istiqomahkan. Banyaklah istighfar, banyak membaca Al-Quran,
Bahkan Al-Quran itu kita baca bukan hanya sekedar bulan suci Ramadan, tapi selepas daripada bulan suci Ramadan, dan kita akan menggapai nanti di malam Lailatul Qadar, setelah hilang itu harus sudah menjadi kebiasaan. Artinya bahwa malam Lailatul Qadar itu menuntut jiwa manusia untuk memaksimalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan qiyamul lail, lakukan istighfar, lakukan yang namanya membaca Al-Qur'an, lakukan dia membaca tasbih. Itulah amalan-amalan agar kita mendapatkan menggapai kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jangan kita lewatkan, ya. Baik. Sekian, terima kasih. Ya, baik Ustadz, terima kasih atas ilmunya atau pencerahannya. Baik Ustadz, tadi Ustadz menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa kita jemput, bisa kita gapai itu ya pastinya memang di bulan suci Ramadan ya Ustadz ya. Ada hari-hari tertentu atau malam-malam tanggal-tanggal tertentu. Nah, jadi gimana nih Ustadz? Siapan diri kita untuk menjemput suatu keistimewaan di malam Lailatul Qadar itu, apakah sebelum bulan Ramadan kita sudah mempersiapkan, atau selama proses bulan Ramadan ini kita terus meningkatkan ibadah kita, atau bahkan sampai selesai detik-detik bulan Ramadan berakhir kita baru nih sesuai dengan tanggal-tanggal tadi yang Ustadz sebutkan tuh ya, di malam-malam ganjil kita baru nih meningkatkan kualitas diri kita. Nah itu gimana Ustadz persiapan diri kitanya? Ditahan dulu Ustadz jawabannya, sesaat lagi pemirsa setelah jeda berikut ini. Wave Beats Music. Baik pemirsa, kembali lagi dalam acara Ramadan kita. Nah Ustadz, terkait pertanyaan tadi nih Ustadz ya, bagaimana persiapan diri kita untuk menjemput malam Lailatul Qadar itu? Nah, persiapan dirinya itu dari sebelum awal bulan Ramadan, atau saat berjalannya bulan Ramadan, bahkan sampai di detik-detik akhir bulan Ramadan seperti yang tadi Ustadz sampaikan di tanggal-tanggal ganjil ya, atau di malam-malam ganjil itu saja gitu persiapan diri yang harus kita siapkan. Gimana Ustadz? Baik, untuk menggapai malam kemuliaan Lailatul Qadar, sebaiknya kita persiapan dari jauh-jauh hari, ya. Karena orang pasti akan mengharapkan menjumpai malam Lailatul Qadar. Kalau persiapan kita sudah matang, insya Allah hasil akan maksimal. Seperti sebelum datangnya bulan suci Ramadan, pembiasaan yang kita lakukan adalah yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, banyak istighfar. Yang ketiga, dia banyak berzikir, bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang bulan suci Ramadan, pembiasaan yang dia sudah lakukan lebih awal, dia lebih mantapkan lagi untuk menggapai mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini lebih baik persiapkan dari jauh-jauh hari. Kalau persiapan kita sudah matang, ya, pada akhirnya apa yang kita harapkan, apa yang kita idam-idamkan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu akan terwujud. Lalu bagaimana kalau kita siapkan nih? Kan kalau malam Lailatul Qadar itu sudah dapat dipastikan turunnya adalah di malam-malam tanggal ganjil, maka baru kita ada persiapan. Yaitu ini namanya hasil tidak maksimal. Gitu kan. Berarti kita membaca Al-Quran hanya ketika menjelang turunnya malam Lailatul Qadar saja. Sedangkan kesolehan kita
hal-hal yang mendukung untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu harus disiapkan dari belum Ramadan. Pembiasaan yang kita lakukan maka makanlah ketika sudah masuk bulan suci Ramadan, dan insya Allah ketika akan menjelang malam turunnya Lailatul Qadar itu, dengan seizin Allah mudah-mudahan kita akan menjumpai yang namanya malam Lailatul Qadar yang sangat kita tunggu-tunggu, yang sangat kita nantikan, sebab di saat kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dosa kita diampuni, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang depan, menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Baik Ustaz, pemirsa, jadi malam Lailatul Qadar itu bukan hanya kita siapkan pada saat tanggal-tanggal ganjil atau malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan ya Ustaz ya. Jadi dari sebelum bulan puasa, khususnya di bulan Ramadan, kita harus sudah mempersiapkan gitu ya. Sesuai dengan niat kita ya Ustaz ya. Iya. Ya. Niat baik kita. Oke, baik Ustaz. Lanjut Ustaz, apakah ada doa-doa khusus atau amalan-amalan yang dianjurkan pada saat menjalani malam Lailatul Qadar itu Ustaz? Ditahan dulu Ustaz jawabannya, kita akan jeda setelah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Hairunisa dari kelas 12 BDPM 4. Maaf Ustadz, saya mengimani dalam Islam bahwa bila seorang manusia mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka akan mendapatkan pengampunan selama 1000 bulan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dan apa ciri-ciri pertama kali bila seorang manusia mengetahui telah mendapatkan hak istimewa tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, itu tadi ada pertanyaan dari Ananda Zahra ya Ustadz ya. Jadi terkait bagaimana sih Ustadz ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa Ustadz? Baik. Untuk saya jelaskan bahwa dalam pengertian malam Lailatul Qadar yang diberikan ampunan 1000 bulan, ini saya luruskan bahwa mungkin itu pertanyaan keliru, bahwa bukan mendapatkan pengampunan dari 1000 bulan, tetapi kemuliaan, keagungan dari malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Itu dalam surat Al-Quran, Inna anzalnahu. Nah, pertanyaan tadi bahwa ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang merasakan dirinya merasa tenang, merasa tentram, merasakan takwaannya ditambah ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini tidak semudah kita dapatkan apa yang kita bayangkan. Namun perlu perjuangan, perlu tirakatan di malam hari agar kita gapai orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi yang tadinya dia tidak sering membaca Al-Quran, yang tadinya dia
tidak banyak berzikir, ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar yang dia rasakan, maka dirinya akan mendapatkan ketenangan, merasakan dirinya, kedekatan dirinya kepada Allah itu lebih banyak, dan juga merasakan kepuasan batin bagi orang itu benar-benar Allah berikan ketika orang tersebut menggapai kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, contoh, ketika orang itu menunggu malam Lailatul Qadar lalu dia tidak melakukan ibadah kepada Allah, ya, contohnya, dia begadang nih, dia menonton bola, dia bermain yang tidak ada manfaatnya, lalu diharapkan bahwa dia ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, mustahil itu akan dia capai. Tetapi udah pasti kalau orang yang benar-benar ketakwaannya pada Allah sudah maksimal untuk menggapai kemuliaan daripada Lailatul Qadar, itu pasti akan tercapai. Ya, yang merasakan siapa? Ya orang itu sendiri ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar, ya, bukan orang lain. Ketika dia mengatakan, "Oh, tadi malam saya mendapatkan malam Lailatul Qadar." Ternyata ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, dia semakin mantap ibadahnya kepada Allah, semakin memaksimalkan dia ibadahnya kepada Allah. Itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar, ya. Bab itu isinya, ya. Isinya tidak lain, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu pasti imannya pasti semakin tebal, ya. Keislamannya semakin mantap, percaya pada Allah semakin kuat. Kenapa? Dialah yang merasakan sendiri bahwa saya, oh iya, saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya. Jadi kalau saya katakan, oh si A ini mendapatkan Lailatul Qadar, nggak mungkin, karena saya tidak merasakan. Yang merasakan siapa? Ya diri orang itu sendiri ketika apa yang ia rasakan, merasa adanya ketenangan batin, adanya ketenangan lahir, ya, lebih mantap, imanannya lebih daripada yang ia rasakan sebelumnya. Gitu. Terima kasih. Baik, Masya Allah Ustadz. Ada lagi kira-kira yang ingin bertanya dari masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ainasy dari kelas 11 GP2. Begini, saya pernah membaca dari sebuah artikel dari Google yang menjelaskan bahwa jika ada seseorang yang mampu melihat malam Lailatul Qadar, maka ia akan melihat cahaya di langit atau akan serupa dengannya. Dan pertanyaan saya adalah, apa makna dari kata cahaya di langit atau serupa dengannya? Dan bagaimana bahwa cahaya tersebut merupakan cahaya malam Lailatul Qadar? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ada pertanyaan Ustadz dari Ananda Najwa. Apa makna cahaya di langit pada malam Lailatul Qadar itu Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan Ustadz? Untuk memaknai cahaya, ini yang kita bicarakan adalah cahaya secara fisik, ya. Jadi secara fisik. Nah, kalau kita bicara masalah cahaya, yang kita maknai adalah bukan secara fisik, cahaya bulan, cahaya matahari, tapi cahaya yang kita maknai adalah cahaya merupakan hidayah bagi orang tersebut, ya. Cahaya itu kan karena di malam Lailatul Qadar itu ada kalanya bahwa cahaya yang Allah turunkan dari langit ke bumi itu bisa saja kita artikan bahwa cahaya itu merupakan cahaya malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk menebarkan rahmat ke seluruh alam jagat raya ini, ya. Juga bisa kita maknai bahwa cahaya itu adalah merupakan hidayah bagi seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya tunjuk, ya. Nah, orang kalau sudah mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah manusia itu menjadi mulia. Ya, kenapa? Karena itu mendapatkan cahaya hidayah, penerang hati, ya.
Orang kalau udah mendapatkan cahaya penerang hati dari Allah Subhanahu wa taala, itu ya dia merasa menjalani perintah Allah itu dengan mudah, dia memaknai dia menjalankan perintah-perintah Allah itu tidak secara terpaksa. Kenapa? Karena memang sudah Allah berikan hidayah bahwa orang tersebut adalah memberikan kemudahan. Nah, yang merasakan itu siapa? Bahwa cahaya yang didapatkan merupakan ibadah, ya orang tersebut, ya, bukan orang lain. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa orang ini mendapatkan hidayah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Jadi sekali lagi bahwa cahaya itu adalah bisa dikatakan tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bisa juga kita buktikan bahwa memang Allah menurunkan malaikat ke dunia ini adalah merupakan cahaya malaikat yang membawa rahmat Allah menebarkan pada seluruh alam jagat raya ini untuk hamba-hambanya yang mulia, yang saat itu ya mereka benar-benar ingin menggapai daripada kemuliaan nuzulul Quran. Nah, kemuliaan daripada Lailatul Qadar, ya. Dan Lailatul Qadar ini maka jadikan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mungkin ada jutaan rahmat Allah, ada jutaan kebaikan-kebaikan Allah turunkan melalui malaikat yang membawa rezeki dan rahmat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai hidayah cahaya itu adalah ketika kita malam hari lalu Allah turunkan yang namanya cahaya berupa malaikat, cahaya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada umatnya, pada hambanya. Nah, orang itu pasti akan merasakan. Ya. Jadi sekali lagi bahwa cahaya hidayah Allah, cahaya malaikat itu Allah menurunkan pada malaikat ke dunia ini kan tidak mungkin berbentuk dengan bentuk yang aslinya. Ya. Dia pasti akan menurunkan cahaya. Nah, cahaya itulah yang kita artikan bahwa cahaya-cahaya kebaikan yang Allah turunkan ke muka bumi ini untuk menyampaikan rahmat Allah untuk hamba-hambanya yang pada malam hari itu dia mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, jangan lupa pada ketika malam Lailatul Qadar itu berupa cahaya yang turun dari langit ya ke bumi ini, manusia diperiksa, dilihat oleh malaikat hamba-hamba Allah yang mana dan sedang meminta apa. Itu pasti Allah kabulkan, Allah terima taubat dan doanya disampaikan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang itu benar-benar mendapatkan hidayah atau karena lewat cahaya tersebut. Baik Ustadz, Masya Allah pemirsa semua, mudah-mudahan untuk Ananda Zahra dan Ananda Nazwa mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Insya Allah bisa kita tingkatkan kualitas ibadah kita dalam menjemput malam Lailatul Qadar ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar ialah malam kemuliaan yang lebih baik dari malam 1000 bulan, malam penuh ampunan dan malam diturunkannya malaikat Allah. Selamat menjalankan ibadah puasa dan mari tingkatkan kualitas ibadah kita dalam berburu malam Lailatul Qadar. Mengingat sudah memasuki 10 hari terakhir di penghujung Ramadan. Beli markisa bareng Sobat Karib, selamat menanti berbuka puasa tapi tunggu azan maghrib. Saya Kotrun Nada dan Ustadz Rojali serta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang calon peserta didik SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Tahun ajaran 2023-2024 akan segera dibuka. SMK dan saya bantu. Selamat siang Kak, saya ingin bertanya, SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta ada jurusan apa aja ya? SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta ada 3 jurusan. Yang pertama, L yaitu akuntansi keuangan lembaga. Yang kedua, MPLB dari jurusan dan lain-lain. Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik link di bawah ini. Ayo, segera daftar kami.